Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Syafrizal Iksan dengan NIM 23030151256 dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Industri dan Informatika, Universitas Muhammad Profesor Dr. Hamka. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Kali ini saya akan membahas fondasi dari hampir semua komunikasi jaringan yang kita miliki, yaitu model OSI. Lanjut aja. Yang pertama itu apa model OSI? OSI adalah singkatan dari Open System Interconnection. Ini adalah sebuah model konseptual atau kerangka acuan bukan protokol sungguhan. Diciptakan oleh International Organization for Standardization atau disebut ISO pada tahun 1984. Tujuan utamanya menjadi standar agar produk dan perangkat jaringan dari berbagai vendor yang berbeda dapat saling berkomunikasi tanpa masalah, atau bisa disebut dengan interoperability. Mungkin analogi sederhananya itu, anggap saja model OSI ini sebagai departemen di sebuah perusahaan pengiriman paket. Setiap departemen punya tugas spesifik, mengepak, memberi alamat, memilih rute, mengirim, dan tidak perlu tahu detail pekerjaan departemen lain. Mereka hanya perlu tahu mengirim paket dari departemen sebelumnya dan meneruskannya ke departemen berikutnya. Selanjutnya, 7 lapis keajaiban jaringan. Model OSI ini membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan layer yang terabstraksi. Setiap layer bertanggung jawab atas tugas tertentu. Di sini ada 7 layer. Yang paling atas itu ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Mungkin kita bisa hafal dari atas sampai ke bawah dengan sebutan all people seem to the need data processing. Selanjutnya layer 765 itu bisa disebut the upper layer atau software. Layer ketujuh, application layer, itu berfungsi sebagai lapisan yang paling dekat dengan kita sebagai pengguna, menyediakan antarmuka bagi aplikasi untuk menggunakan layanan jaringan. Contoh protokolnya itu ada HTTP atau HTTPS, itu biasa ada di browsing. Lalu FTP, file transfer, SMTP, email, dan DNS. Analoginya itu kamu menulis email atau membuka website. Lalu layer ke-6 ada presentation layer. Fungsinya itu menerjemahkan jaringan, mengubah data ke format yang dapat dimengerti oleh application layer di sisi penerima. Bertanggung jawab untuk enkripsi, kompresi, dan translasi format data. Contohnya itu ada enkripsi SSL atau TLS, format gambar JPG, JPEG, dan GIF, dan format video MPEG. Analoginya itu memastikan email yang kamu tulis dalam bahasa Indonesia bisa dibaca oleh penerima di negara lain, bisa ditranslate, dan dienkripsi agar aman. Lalu layer kelima itu session layer. Fungsinya itu membangun, memelihara, dan mengakhiri koneksi sesi antar aplikasi. Contohnya itu NetBIOS dan PPTP. Kamu bisa analogikan melakukan panggilan telepon antar komputer, memastikan koneksi tetap tersambung selama dibutuhkan dan menutupnya saat selesai. Next, layer 4, transport layer atau jantung komunikasi. Fungsi utamanya itu bertanggung jawab untuk pengiriman data dari satu proses ke proses lain secara end-to-end. Layer ini juga melakukan segmentasi
atau bisa disebut memecah data besar menjadi segmen-segmen kecil dan menyatukannya kembali di tujuan. Lalu PDU-nya itu atau protokol data unit itu segmen. Contohnya itu segmen. Fitur pentingnya itu ada flow control, error control. Flow control itu mengatur kecepatan pengiriman data. Lalu error control itu memastikan data sampai tanpa error. Dan ada dua protokol utama, TCP, Transmission Control Protocol, itu adalah connection oriented, andal memastikan semua segmen sampai berurutan, seperti mengirim paket dengan resi dan asuransi. Yang kedua itu ada UDP, User Datagram Protocol, adalah connectionless, cepat, tapi tidak andal. Seperti mengirim kartu pos, bisa sampai, bisa juga tidak. Kamu bisa analogikan layer keempat ini sebagai departemen logistik yang memecah barang besar menjadi paket-paket kecil, memberinya nomor urut, dan memilih layanan pengiriman. Selanjutnya, layer 3, 2, 1, atau bisa disebut hardware. Layer ketiga, network layer, berfungsi untuk menentukan rute terbaik, routing, untuk mengirim data melintasi berbagai jaringan, bertanggung jawab atas pengalaman logis. PDU-nya itu packet. Alamat yang digunakan itu IP address. Contohnya itu 192.168.1.1. Perangkat khasnya itu router. Dan kamu bisa analogikan kantor pos pusat yang melihat alamat tujuan dan menentukan jalur pengiriman terbaik antar kota. Layer 2, data link layer. Fungsinya itu mengatur pengiriman data dalam satu jaringan lokal atau LAN. Memformat data menjadi frame dan menambah pengalaman fisik. Juga melakukan deteksi error dasar. PDU-nya itu frame, alamat yang digunakan itu MAC address atau alamat fisik. Perangkatnya itu switch, bridge. Kamu bisa analogikan ini sebagai kurir lokal yang tahu alamat fisik, nomor rumah jalan di dalam satu kompleks perumahan. Nah, makanya saya sebut alamat fisik. Selanjutnya ada physical layer. Itu berfungsi bertanggung jawab mengirimkan bit-bit dalam mentah melalui media transmisi fisik. Ini semua tentang perangkat keras. PDU-nya itu bits atau sinyal listrik, cahaya atau radio. Contohnya itu kabel UTP, fiber optik, WiFi, hub, repeater. Kamu bisa analogikan ini itu truk, pesawat, atau motor yang secara fisik membawa paket dari satu tempat ke tempat lain. Next, alur data, enkapsulasi dan dekapsulasi. Bagaimana sih data bergerak melalui 7 layer ini? Yang pertama itu enkapsulasi. Enkapsulasi itu proses data dibungkus saat bergerak turun dari layer 7 ke layer 1. Setiap layer menambah informasi kontrolnya sendiri yang disebut header. Contohnya itu dari data dibungkus jadi segmen, dibungkus jadi packet, lalu dibungkus jadi layer dan diubah lagi jadi bit. Lalu yang kedua itu dekapsulasi, adalah proses sebaliknya. Data dibuka dibungkusnya saat bergerak naik dari layer 1 ke layer 7. Jadi naik ya guys. Setiap layer membaca header yang sesuai, memprosesnya lalu melepaskannya sebelum meneruskan data ke layer di atasnya. Next.
Di dunia nyata, model yang paling banyak diimplementasi adalah TCP atau IP. Mungkin kalian bisa lihat perbedaan dari UC dan TCP atau IP. Sudah selesai ya, guys. Lanjut. Kesimpulannya itu, yang pertama itu, model OSI adalah kerangka konseptual 7 lapis yang menstandarisasi fungsi komunikasi jaringan. Yang kedua, setiap layer memiliki tanggung jawab yang spesifik dan bekerja sama dengan layer di atas dan di bawahnya. Yang ketiga, proses enkapsulasi membungkus data dan dekapsulasi membuka data adalah kunci bagaimana data dikirim dan diterima. Yang terakhir, meskipun TCP atau IP adalah model yang digunakan secara praktis, memahami OSI sangat fundamental untuk pemecahan masalah atau bisa disebut troubleshooting jaringan. Selanjutnya, eh, terima kasih teman-teman dan dosen yang telah melihat presentasi saya. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ucapan, dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.